وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu Tanjung Rambutan. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah kita senantiasa diliputi rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dalam Islam, tetap dalam iman, diberikannya kita nikmat sehat, sempat, kemudian ada niat dan tekad untuk datang ke majelis ini. Semoga itu tanda syukur kita kepadanya yang sentiasa diterimanya, sehingga nikmat yang telah kita terima sentiasa bertambah, sehingga membuat kita senantiasa pula bersyukur kepadanya. Bapak dan ibu-ibu, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tak lupa berterima kasih kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjelaskan kepada kita agama ini dengan terang, jelas, mudah dan luas, sehingga tak satu pun yang Allah inginkan kita lakukan kecuali Nabi sudah tunjukkan, dan tidak ada satupun keburukan yang Allah ingin kita hindarkan kecuali Nabi sudah ingatkan. Oleh itu tentu kita tak lupa dan tak luput berdoa untuknya dengan doa yang diajarkan langsung oleh Rabbnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam yang sebaik dan sebanyaknya. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang sentiasa dirahmati Allah, untuk mengokohkan akidah, memurnikan ibadah, Nabi SAW telah menyampaikan wahyu-wahyu ilahi dan kalam-kalam Nabi. Ini yang menjadi penghias dan mempercantik kitab ini, Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kita sampai pada Al-Usul Ats-Tsalatsa yang mesti 3 landasan utama yang mesti diketahui, dimengerti dan didalami oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga mereka nanti selamat di dunia dan lulus di akhirat. Yang pertama adalah ma'rifatul abdi rabbah, yaitu mengenali atau hamba mengenali Rabbnya. Dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Mengenal Allah dengan dalil-dalilnya, tidak dengan kira-kiranya,
Sebab kita tidak punya pengetahuan kecuali yang diajarkan oleh Allah. Malaikat saja tidak tahu kecuali yang diajarkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada malaikat daya jangkaunya lebih jauh dari kita, tetapi ketika Allah tak ajarkan, mereka tidak tahu, padahal itu hanya makhluk. Bagaimana dengan kita yang daya jangkau kita terbatas, ya kan? Daya jangkau kita terbatas dan pengetahuan kita terbatas, gerak kita terbatas, lebih lagi tidak akan berilmu kecuali yang Allah ajarkan. Oleh sebab itu kita dalilnya mesti dari yang Allah ajarkan, bukan dari yang kita pikirkan. Apalagi hal-hal yang tidak bisa dipikir, kecuali harus disebutkan dan diajarkan. Kita berhenti kemarin pada masalah perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu al-khaliq li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Sebab orang-orang secara fitrah mengakui bahwasanya tidak ada yang ada kecuali ada yang mengadakannya. Makhluk ini pasti ada al-khaliq. Dan dari mana mereka juga tahu? Sudah diutus Allah para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, itulah yang bekas itu masih tetap ada, berturun-temurun. Dulu Nabi Adam pertama, lalu ditunjukkan kepadanya bahwa pencipta itu adalah Allah Ta'ala. Kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, tidak ada yang beriman dengannya kecuali hanya sekitar 40, dan lain hanya sekitar 80-an, 84 orang. Kalau kita bilang 950 tahun, sudah itu dah pedangnya, ya. Alhamdulillah kan lalu sampai selanati yai, alhamdulillah lah banyak, masya Allah. Allah sampai puluh, kita tambah kurang coba tak? Allah Ustaz, dia hujan nggak ya? Kaum muslimin dan muslimat di Ramadan, dia hujan atau dia ujian? Dia ujian atau ya? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi 910 tahun, tapi Allah tidak mengatakan Nuh gagal, sebab dia sudah menyampaikan dakwanya siang malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dengan lembut, dengan tegas, semua dilalui, tapi mereka tetap tidak mau menerima. Oleh sebab itu akhirnya Allah SWT perintahkan Nuh untuk buat kapal. Buat kapal di tengah di hati gunung pula. Orang buat kapal, jalankan kapal di mana biasanya? Tepi laut kan? Anda kan di atas gunung. Tentu dicemooh sama orang. Apa aja ya? Lebobah pikiran dan bawahnya. Ya, lebobah pikiran. Ya kan? Kemana kan dibuat kapal yang sebesar itu? Tapi Allah SWT turunkan, in taskharunna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Silahkan kalian cemooh sekarang, nanti kami akan kami cemooh kalian seperti kalian mencemooh kami pula. Ya, kalau sudah hukum Allah turun, kita boleh mencemooh, ya. Tapi kalau belum, jangan dulu ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inna naskharu minkum kama taskharun, kami akan juga melakukan hal yang sama, karena mereka mencemooh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, supaya sisa-sisa tauhid itu, kan kalau punah semua generasi itu, pengakuan terhadap pencipta itu mungkin akan perlu dimulai lagi dah. Makanya qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak, maka disuruh untuk menyelamatkan orang-orang beriman. Kemudian dari hewan-hewan diselamatkan masing-masing pasangan-pasangan. Kemudian ini pun ma'asyarul kiram dirahmati Allah, inilah yang berkembang terus, bahwasanya manusia sampai sebelum Nabi Muhammad diutus, bahwa mereka mengakui pencipta itu adalah Allah.
Yang berubah adalah cara mereka menyikapi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh mereka dari yang diturunkan, maka semakin banyak penyelewengan dan penyimpangan. Ya, penyimpangan dan penyimpangan. Oleh sebab itu diutuslah para nabi semuanya bukan untuk sekedar mengakui saja. Sudah mengakui, alhamdulillah, pada umumnya mereka mengakui. Pada umumnya mereka mengakui. Siapa cipta? Allah. Tetapi masalah selalu timbul di saat mereka memberikan hak Allah kepada selain Allah. Dalam perkiraan mereka itu tidak masuk, tetapi dalam pernyataan Allah itu masuk. Jelas ya? Nah, ini yang dijelaskan kembali oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam dakwah tajdidnya. Kembalikan kepada tauhid yang murni seperti diajarkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah memakai pikiran dan perasaan lagi dalam beribadah pada Allah, dalam mentauhidkan Allah, tidak lagi memakai dalil. Lalu datang beliau dengan dalil. Orang tak biasa berdalil. Pak, ya dakwah sekarang katanya. Ya, dulu orang ceramah tak ada nanya apa dalil buaya itu ya. Sekarang tak. Orang kalau berpegang sesuatu tanya, lima dalil cita buyarnya kan itu? Lima dalilnya tak nanya. Kalau lima dalil, kira dalil. Masa apa perawi? Saya tidak. Memang itu. Akhirnya semakin dahsyat, semakin ramai orang bertanya, akhirnya datanglah fitnah. Hati-hati, itu orang suka mengkafirkan, itu orang suka menumpahkan darah, itu nanti memecah belah umat, seperti yang dulu dituduhkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abi dia buat Masjidil Haram suada ini ndak apik wasikolnya. Itu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka hambat Nabi jangan sampai berdakwah di Masjidil Haram. Dilarang. Ini kan untuk dilarang ngaji di masjid sekarang, berarti ada cara yang dilakukan oleh orang, cara jahiliyah dulu diadopsi itu, pembubaran pengajian. Masa umat Islam membubarkan pengajian umat Islam? Masa umat Islam melarang pembangunan masjid? Anda Islam atau tidak? Umat Islam melarang pembangunan masjid. Makanya mantan bupati kita pernah menelpon camatnya, uang yang Islamnya punya uang buat gereja situ nak melarang bah, tak ada uang nak melarang tiba uang usahaji uang larang, tak ada yang bapaknya wali desanya tak ada yang bapaknya kepala desanya, tak boleh desa jadi tujuh, tak ada yang bapak camatnya. Dosi itu apa? Apa namanya? Dia lapor tanggung jawabnya. Capek tekan capek. Masa umat Islam melarang bikin masjid? Ini Islam. Tapi masya Allah pas gereja jago deh. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Jadi syekh tidak lain kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itulah ilmu yang Allah turunkan. Kalau pikiran manusia itu nampak contohnya, ya kayu bakilik sama anak dia suatu malam, langsung jadi kayu sakti. Maksud itu jadi tompek cai barakah. Kuburan jadi tujuh, nampak sinar melampu tak kilik sama malam, kalau api di situnya, jadi kuburan keramat. Awal pakai tanah, sudah itu pakai simin, tak cukup simin pakai keramik. Keramik muawano pakai granit. Tak cukup pakai walam. Sampai kuburan $1 miliar. Bahkan ada di luar negeri kuburan harganya $5 miliar. Cuman PAD tinggi, pendapatan asli dia tinggi di situ. Ya, orang jutaan orang ziarah ke situ, dan ziarah tahu mau piti banyak. Ya banyak untuk kampung tu kepala haris tu pengiklan Baimpak siko 1 juta ye nya Bali osok dapat 1 miliarnya. Tu dah aja kau ngomban 1 juta dah saya. Kalau 1 juta uang bos 1 juta apa pun? 1 juta kan? 1 juta uang bos 1 juta apa? 1 juta kali 1 juta.
Memang tak apa. 1.000 miliar berapa? 1 triliun kan? Saya dapat saya tahu 1 triliun dah. Modal tadi berapa sekiannya kan? Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu makanya akan ada dai-dai yang akan menolak. Apa sebab? Merusak PAD, pendapatan asli dayan. Itu penjelasan PAD, pendapatan asli dayan. Nah, dayan daerah, daerah, negara kadang. Di luar negeri kadang sampai pendapatan asli negara, sumber devisa, karena datang dari berbagai negara. Alhamdulillah di Arab Saudi itu tidak dihidupkan yang seperti itu. Makanya kalau ada tonton ziarah ke Masjid Nabawi bawa piti di suwong atau tagang dah? Hah? Tagang dah kan? Apa sebab? Pikirannya bukan PAD, pikirannya menyelamatkan akidah umat. Kalau nak bayar zidokah jangan ke situ, tenang botol-botol tambah. Nabi nak perlu lebih piti. Dahulu ketika JB kalian nak umumnya bayar piti dah. Sebulan matinya kalian bayar piti. Jadi soalnya menentukan tunggu ini piti dah tuan-tuan, bukan tak ada syekh keramat dia piti dah dan tukang tunggu kuburan keramat tu pengurus saudara dapat tak pernah mengurus kuburan keramat, coba kuburan keramat banyak hasil. Ini banyak hasil jadi destinasi wisata religius kan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak pokoknya sumber devisa. Jadi oleh sebab itu maka Syekh melihat keadaan di Jazirah Arab seperti itu, dia kembalikan dakwah para nabi dan rasul itu. Maka berkata Syekh Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadzal asya' huwa al-mustahiq lil ibadah. Kalau antum mengakui yang mencipta segala sesuatu ini hanya Allah satu-satunya, oleh sebab itu maka dialah yang harus yang ibadah kita harus diberikan kepada, yang lain tak berhak dapat ibadah itu. Nah, apa maksud ibadah itu? Apakah salat saja? Enggak. Allah menyebut misalnya doa dengan ibadah. Allah menyebut menyembelih dengan ibadah. Oh, berarti bukan hanya masalahnya bukan salat dan puasa saja. Ada ibadah-ibadah yang dulu sesat umat sebelum kita, gara-gara mereka memberikan ibadah itu kepada selain Allah SWT. Mohon maaf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mereka berdoa kepadanya. Oleh sebab itu maka harus dijelaskan oleh Syekh apa-apa saja ibadah yang hanya milik prerogatif Allah Ta'ala, jangan sampai diberikan kepada selainnya. Baik, berkata Syekh, wa adwa'ul ibadati allati amara Allah biha, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, misal al-Islam, seperti al-Islam. Islam itu ibadah. Wal ihman, dan iman. Wal ihsan, wal ihsan. Wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah doa. Wal khauf, rasa takut. Wal raja, berharap. Wat tawakkul, dan tawakal. Wal raghbah, berharap. Wal rahbah, khawatir dan takut. Wal khusyuk wal khasyah, juga takut. Wal inabah, yaitu bertaubat kembali. Wal isti'anah, minta pertolongan. Wal isti'adzah, minta perlindungan. Wal istighatsah, minta bantuan, bala bantuan dalam kesulitan. Wal zabh, menyembelih. Wal nazar, bernazar. Wa ghairi dzalika min awal ibadah, dan jenis-jenis selain itu di antara jenis ibadah allati amara Allah biha, yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala, semuanya adalah milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, bila diberikan kepada selain Allah, misalnya tawakal. Apa makna tawakal? Bersandar, menjadikan keberhasilan kita
kita lebih percaya berhasil jadi dapat cita-cita misalnya dengan datang ke wali ini wali itu. Kalau apa sampai terkenal pula kalau nak lulus di pendidikan pergi ke Sunan Kali apa nih Sunan Kali Joko misalnya, pergi ke kuburannya berdoalah situ tuh ya. Kemudian kalau nak sukses di bidang ekonomi pergi ke kuburan Sunan Kudus. Ada pula itu nak sukses di bidang misalnya siasah, di bidang politik, nak jadi anggota dewan atau nak jadi bupati dan sebagainya, pergi ke kuburan syekh ini dan itu dan sebagainya. Ada tuh yang lucu lah ya, pergi kayak kambing usianunya kaumkan ke sawung situ. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang pergi ke dukun ya, nak apa, nak kayun, sedangkan dukunnya sampai penya dong musikin mana ada dia minta kayu kayak dukun itu nak buka usaha nak cipelaris potong dukun takwi lu uang joknya kan uang joknya ketika rahasianya dibuka oleh orang iya kurang pelanggan kalau punya juga polisi deh sana coba kiwa ini kan punya pelaris ya sih, kalau punya pelaris apa nggak polisinya lah, nggak kan kekurangan job ternyata duto ada pemainnya ini kodok melamar nggak temu doang awak minta pemainnya kayaknya ini macam ini awak temu doang meminang awak minta pemainnya kayaknya berarti bohong. Oleh sebab itu orang banyak tawakal ke situ ya daripada kepada Allah Taala. Sama nak cari pekerjaan lebih tawakal kepada tes daripada tes ya, tes formalitasnya yang inti tes jurnalnya. Jadi tak tahan dia untuk tidak mengeluarkan tesnya pada dia tahu tak cuk itu nyogok namanya. Nah, kalau kini tak nyogok nak dapat kojonya tahu ketawakalnya ke situ. Padahal Allah SWT mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, disinilah Syekh ingin mengembalikan akidah itu ke jalan yang sesungguhnya berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tentu saja yang merasa jobnya berkurang akan terganggu dengan dakwanya Syekh Muhammad bin Wahab ini. Kalau terganggu yang lahir adalah fitnah yang akan terjadi, yaitu dengan berbagai macam mengacau umat, kocak umat dan sebagainya. Padahal yang memocah itu nyobi mocar itu kodok mocar ya. Orang berdakwah misalnya 2 tahun 3 tahun aman-aman aja, tidak berbantau masyarakatnya, masuk sekali pocah masyarakat dunia ini menyatukan umat, tapi sejaknya masuk sekali aja langsung locong pocah orang awal sama saji orang sudah umatnya. Sudah itu sejaknya masuk jadi 3 musaji, jadi hampir musaji itu dai pemersatu umat konco membaca bola umat kemana pai kemana kacau uang deh, tapi saya anggap sebagai dai pemersatu orang haji. Perbedaan pendapat itu biasa ya, kalau cari yang tidak berbeda pendapat tidak akan ada no. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, semuanya adalah ulama ahli sunnah. Tidak ada pendapat mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i dijaharkan misalnya niat
Kata Imam Malik tidak, kata Ahmad tidak. Malik guru Syafi'i, Ahmad murid Imam Syafi'i. Tapi apa nak jawatan? Wang kalau nak lapas niat matnya, jangan kalau keadaannya. Bisa saja. Tak ada. Ini bisa dia bilang kalau ahlu sunnah itu kalau tidak usalli tidak ahlu sunnah, tidak ya. Jadi bukan lah mula-mula lagi. Tatuk je lah lajak saudara. Kalau tidak kan dia ubah yang lama-lama yang salah tak berguna dakwah. Kalau ada nama bielo iko wak minum dua gole alum puai dia ni. Tapi iko wak minum setengah gole langsung puai. Mana tu tepinya? Maka dua ya? Iya, saya kena tapi godang hasil. Tapi itu apalagi ogol sama dengan ogolnya. Kemudian kalau wajib ko laku 2,000 untung 1,000 mati, wajib ko laku 3,000 untung 10,000, modal sama-sama 1,000 nya. Nah, mana pilih? Yang kedua tidak mau berubah kecil tu mau nama untung menunjang kayaknya bapak corok kan beruntung banyak, laku banyak, jualnya laku, dan ekor pun jualnya laku. Apa nak mau ni? Ini memang masalahnya bukan masalah itu. Masalahnya adalah usaha PAD tadi barangkali. Allah musta'an. Merubah dari zikir ini tidak joleh sopong buena. Zikir itu joleh yang buatnya Rasulullah SAW, diikuti para sahabat seluruhnya, para tabi'in. Itu orang Jakarta yang buat, itu orang Mekah dan Madinah buat. Mana ajak? Mana ajak kau jom Mekah dan Madinah di pondok kau jom uang? Jakarta. Mana ajak? Antara ajak Mekah Madinah ni. Maksudnya Nabi ya, jangan salah paham. Tak selalu Mekah Madinah maksudnya Nabi SAW. Dengan siko buya atau kiai buat, tentu kita akan apa salahnya mengganti yang ini dengan yang ini. Cuma memang tidak mudah. Seluruh Nabi dan Rasul selalu ketika bawa perubahan ditentang oleh kaum konservatifnya. Tidak mau berubah kira-kira ya, berseringki di situ. Allah musta'an. Jadi Allahu Akbar. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah berdoa kepadanya di samping berdoa kepada yang, atau jangan berdoa kepada yang lain di samping berdoa kepada Allah. Kalimat doa ini digunakan oleh Allah dengan makna jangan beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Kita lihat Allah memulai dengan kalimat wa annal masajid, bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu. Masjid guna itu apa? Beribadah. Harusnya supaya kalau bahasanya fala ta'budu ma'allahi ahada, jangan kalian beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Allah menggunakan kalimat yang lebih umum, yang pada umumnya membuat umat tersesat dalam beribadah kepada Allah, itu doa. Coba lihat, kebanyakan pelanggaran masuknya kesyirikan ke tubuh umat Islam sejak umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh apa kamu? Islam. Nabi Ibrahim Islam.
Nabi Daud Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, seluruh Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi ada agama Yahudi diubah deh, tu dia ubah nomor. Apa ada agama Nasrani ditambah-tambah deh, tu dia ubah, ditambah-tambah tu dia ubah nomor. Jalannya sehingga dinisbatkan ke mereka. Yahudi keturunan Yahudi, ya keturunan Yahudi, maka jadi agama itu agama Yahudi, pada aslinya agama Islam. Demikian juga Nasrani itu agama orang Nasriyah, yaitu di Palestina, di Syam. Ketika mereka merubah agama itu, akhirnya berubah menjadi agama Nasrani, asalnya adalah Islam. Washhadu bi anna muslimun, katanya itu umat Nabi Isa alaihissalam. Faktubna washhadu bi anna muslimun. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan wa ana awwalul muslimin. Demikian juga umat Nabi Musa, maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim tidak Yahudi dan tidak Nasrani, tapi dia adalah hanifan, yang bertauhid, musliman dan muslim, agama Islam. Ketika dirubahnya menjadi agama bukan Islam. Nah, umat Islam kini nak mengubah agama Islam. Tidak cukup dengan al-Islam, maka lahir lagi agama-agama menyimpang seperti Islam liberal. Apa dia tambah liberal? Apa dia tambah mau jadi liberal? Karena tidak murni Islam lagi, yaitu Islam buatan orang liberal. Ada Islam apa lagi? Nusantara. Berarti sama dengan Islam? Tidak. Kenapa berubah jadi Nusantara? Karena ditambah oleh orang-orang Nusantara. Ada Islam apa lagi? Itu contoh tunggu. Alhamdulillah antum tidak tahu lain murah. Ada Islam jamaah. Apa dia buat jadi Islam jamaah? Ditambah deh jamaah jamaah tertentu. Ada Islam murni, ya, ditambah deh kak murni. Akhirnya berubah. Maka yang diterima itu bukan Islam Nusantara, bukan Islam liberal, bukan Islam inklusif, bukan Islam futuristik, bukan Islam ini dan itu, tapi yang diterima adalah al-Islam. Oleh sebab itu kita tidak mau berubah, kita tetap istiqamah karena itu yang diterima. Yang lain nak buat silakan, ya, tapi siap-siap untuk kita katakan Anda keluar dari jalur. Ya, karena keluar dari jalur. Kan tidak ada Nabi yang turun di Tanjung Rambutan lah. Kan ada tak? Nah, tidak ada Nabi. Apa? Oh, azan. Atau silakan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
La haula. hayya 'alal La haula. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Jadi di sini Allah SWT mengatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Oleh sebab itu jangan beribadah, jangan berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah Taala. Di antara ulama ada yang menyebutkan makna al-masajid dari jamak daripada masjid, yaitu istilahnya makna daripada alat yang dipakai untuk sujud, yaitu anggota tubuh kita, tangan, kaki, lutut dan kening, jangan sampai sujud kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau jangan sampai rukuk kepada selain Allah. Ala kulli hal, ibadah secara umum, ibadah seperti didefinisikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, kullu ma kalimatun jami'atun lima yuhibbullahu yardah. Itu satu kalimat yang menghimpun seluruh yang dicintai Allah dan diridainya, berupa amal yang tidak nampak, yang batin, atau amal yang nampak. Itu masuk dalam ibadah. Nah, kalau ini diberikan kepada selain Allah, maka yang terjadi adalah menzalimi Allah SWT dengan memberikan haknya kepada selainnya. Kita, sesama kita memberikan hak orang lain kepada orang lain yang tidak berhak adalah zalim. Bagaimana dengan memberikan hak Allah kepada selain Allah? Pasti lebih zalim. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memberikan satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dan kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan enak sekali kita ngapirkan orang. Oh betul, rupanya takfiri syekh ini suka mengkafirkan orang. Terus dari mana dapatnya syekh seperti itu? Dalilnya qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa bersama doa kepada Allah, di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada ilahan akhar, Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi,
yang tidak ada dalilnya dia melakukan itu. Tidak ada dalilnya dia melakukan itu. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya nanti di sisi Rabbnya. Akan ada hisab di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala hari kiamat. Innahu la yuflihul kafirun, karena orang-orang kafir itu tidak akan pernah menang. Nah, kalimat awal berdoa kepada selain Allah, di ujung adalah orang kafir tidak akan selamat. Berarti berdoa kepada selain Allah adalah tidak selamat. Kalau tidak selamat berarti kafir kepada Allah Taala. Ini menafsirkan awal ayat dengan akhir ayat. Jadi Allah melarang berdoa kepada selainnya di samping berdoa kepadanya, karena ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Karena ini adalah perbuatan orang-orang kafir. Oleh sebab itu, maka Syekh ingin ingatkan kita umat Islam. Ya, kita kan mengaku sekarang pengikut Nabi Muhammad SAW. Dulu orang-orang Mekah, mereka juga mengaku mengikut Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Terus kenapa mereka memerangi Nabi SAW? Karena Nabi melarang mereka berdoa kepada selain Allah. Bukan melarang mereka untuk menguasai Masjidil Haram. Tidak. Buktinya setelah Nabi kembali Fathu Makkah, Masjidil Haram tetap kuncinya dipegang oleh Bani Syaibah yang sudah ditetapkan sejak zaman jahiliyah lagi. Kalau itu ya, sampai hari ini pemegang kunci Ka'bah tetap Banu Syaibah. Itu sudah keputusan sejak zaman jahiliyah. Jadi Nabi bukan nak menguasai masjid seperti yang dikampanyekan oleh lawan orang-orang yang pembenci dakwah, hati-hati Wahabi nanti nak menguasai masjid. Nah, kita bukan nak menguasai masjid, kita nak bangun masjid. Ya, kita nak takmir masjid dengan apa? Dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak masjid kaum muslimin, ya, di dalamnya ada kuburan. Mau tak umat Islam dikeluarkan kuburan itu dari masjid? Hah? Tak mau kan? Apa sebab? Apa tak mau? Kenapa? Apa alasannya? Bahaya. Sebab ni kuburan ya keramat, kuburan sakral. Ternyata masjid lebih keramat, lebih sakral dari ternyata kuburan lebih keramat, lebih sakral dari masjid. Lalu kita katakan Nabi kan larang membangun kuburan di masjid atau masjid di atas kuburan. Lalu jawabannya nanti kuburan yang mana dulu gitu ya. Kuburan yang mana dulu? Kalau kuburan wali bolehlah. Di mana dapatnya? Ada tafsir sahabat, ada tafsir hadis lain yang mengatakan itu tidak menurut perasaan dan pikiran kami. Itulah yang membuat dulu umat sebelum Nabi itu tersesat karena mengkultuskan orang saleh. Nabi SAW melarang sendiri, wala tattakhidhu qabri idan atau masjidan, jangan jadikan kuburan sebagai tempat untuk berziarah berulang-ulang dirayakan. Apa adalah ayo ziarah kubur. Nabi melarang ayo ke kuburan, awak membuat ayo ziarah kubur.
jangan salah paham aja kafir itu enggak. Ini kan beda. Orang berdoa untuk orang kubur enggak akan kafir orang. Tapi kalau dia berdoa kepada orang yang dikubur, itu yang keluar dari Islam, itu pun enggak boleh langsung ditunjuk. Adanya jangan ditunjuk. Sebab kita mengambilkan secara ta'yin itu tidak bisa sembarangan. Tapi perbuatan orang itu perbuatan pahamnya orang berdoa tidak boleh, tidak ayat seorang qasyidan dari salah paham maksud ambo orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang ada di kuburan atau yang bukan di kuburan, berdoa kepada selain Allah, perbuatannya kufur, orangnya kenapa tidak kufur juga. Cuman ketika antum nampak si fulan langsung kafir, itu yang kita tidak boleh. Paham saya? Ini hukum umum. Oleh sebab itu, supaya tidak lagi atau tidak ada lagi umat Islam yang melakukan perbuatan itu, Syekh menulis kitabnya ini supaya umat Islam tidak terlibat dalam perbuatan yang membuat Allah murka dan marah. Ya dah. Wa ang hadin wa amben ke si fulan. Kalau Allah yang marah, ada yang bisa mencegah? Nah. Tapi kalau Syekh yang marah, ada yang bisa mencegah? Lain. Ajaklah kena buangi dek Syekh, tapi jangan kena buangi dek Allah tabaraka wa ta'ala. Ajaklah kualat dek kiai, tapi jangan terlanat oleh Allah. Ini kadang itu takut kualat ke kiai, tapi tidak takut dilanat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti kalau tidak takut ke Allah, takut ke kiai, ada masalah dengan keimanan kita. Itu yang nak dibaiki oleh Syekh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang merusak itu pasti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya boleh lihat ke Al-Quran dan Sunnah. Karena cuma kembali Quran dan Sunnah menurut versi antum katanya. Ya gimana lagi kalau versi ya anda apa aja ada oleh kan? Ya kira olehnya Allah Ta'ala. Naknya Syekh kami dah itu tafsirnya anda beda. Memang sodo bertakwil pula, sodo bertakwil. Nah, wa may yad'u, siapa yang berdoa ma'a Allah, kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah ilahan akhar, la burhana lahu bihi, pasti tidak ada hujahnya. Orang yang berdoa kepada selain tidak ada hujahnya, ada salah tafsir atau dipalsukan riwayat, ada dalilnya cuman tidak sahih, adanya sahih tapi salah tafsir. Tentu salah tafsir, tentu balik ke Nabi memahami ayat itu, balik ke Nabi memahami hadis itu, balik ke sahabat Nabi, sahabatnya murid Nabi langsung. Ternyata tidak itu yang dipahami oleh mereka. Berarti Syekh kita salah paham. Kalau salah pahamnya apa dipertahankan juga? Tidak kualat beko dan cak kualat, tapi jangan terlaknat oleh Allah tabaraka ta'ala. Ini sebab kualat nek kiai, ya ada Allah yang akan membela kita. Tapi kalau terlaknat oleh Allah, kiai tak bisa berbuat apa. Jalannya nya kualat tak jalan, syaitan dia membuat kualat. Syaitan, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat di rumah. Nah, orang seperti ini fa inna ma hisabuhu 'ala Allah, hisabnya nanti kepada Allah. Innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tak akan pernah beruntung. Jadi ujung ayat menunjukkan apa makna, apa hukumnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bil hadithi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu adalah otaknya ibadah. Ya, cuman riwayat mukhul ibadah ini dhaif. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Lebih kuat daripada mukh ini. Kalau mukh kan sebagian dari ibadah, tapi kalau
huwal ibadah, bahwa seluruh ibadah adalah doa. Jadi doa itu adalah seluruh ibadah. Artinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, berdoalah kalian kepadaku. Innal ladzina yastakbiru, saya akan pasti kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Subhanallah. Apa hubungan ibadah dengan doa? Kan disuruh tadi berdoalah, kan saya kabulkan. Lalu ada yang sombong tidak mau berdoa kepadanya? Ada. Ternyata orang yang berdoa kepada selain Allah itu adalah orang sombong. Jelas salah masih bertahan, jelas zalim pada Allah masih dia lakukan, karena dia berdoa kepada selain Allah tabaraka taala, maka dianggap sombong. Apa alasannya? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong tak mau beribadah dengan doa kepadaku saja, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Syekh memulai dengan masalah doa di sini. Sebab memang awal kesyirikan terjadi di permukaan bumi dari doa. Dan sampai hari ini banyak orang melakukan kesyirikan akibat doa. Akibat doa, memuji dan meminta kepada selain Allah tabaraka ta'ala, di samping meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat, nampaknya hujan dah turun. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan izin ilahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Ada pertanyaan? Ada seminit dah. Ada seminit dah. Nah, alhamdulillah jelas semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita, pelihara iman kita, pelihara tauhid kita, dan pelihara hati kita daripada hanya sekedar bersuudzon. Lebih baik mengetahui secara langsung dan mempelajarinya dan mendengarkan, sehingga tidak lagi termakan oleh fitnah yang merugikan. Allah ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.